Semangat pagi sahabat, kita bicara lagi tentang air ya. Karena air ini merupakan komponen yang paling esensial untuk kehidupan ya. Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan hewan, kehidupan tumbuhan. Karena air ini hal yang sangat penting dari unsur bumi ini. Bahkan 70% terdiri dari lautan ya, 30% daratan. Nah begitupun dalam tubuh kita, 71% kita terdiri dari air dan sisanya itu materi-materi yang lainnya teman-teman ya. Maka dari itu air itu bisa kita ajak bicara, bisa kita minta tolong karena memang kita itu terbuat sebagian besar dari air. Nah ini beralasan dari teori Masaru Emoto, Profesor Masaru Emoto dari Jepang sudah meneliti bahwa air itu memang bisa diajak bicara, bisa disumpah secara pahing juga. Air itu bisa menjadi teman atau bisa jadi musuh kita teman-teman ya. Gimana teman kalau misalkan diumpamakan air ini bisa jadi teman kita? Jadi Masaru Emoto sudah melakukan penelitian kalau misalkan air ini dijampe-jampe atau misalkan dimantrai dengan hal yang bagus, air ini bentuknya akan bagus banget seperti bunga-bunga kristal. Ini seperti dalam video ini ya, nampak cantik banget, bagus banget gitu kan. Makanya kita memperlakukan air ini harus sungguh-sungguh dengan kasih sayang, harus sungguh-sungguh dengan mantra yang baik, dengan niat yang baik. Misalkan kita mau minum, kita baca basmalah kalau muslimnya, lalu kita kalau agama lain bacalah bacaan apa gitu, bacaan terima kasih sama air. Kalau air ini memang sudah membantu kita dalam kehidupan, nanti air pun akan senang dong ternyata dengan diperlakukan seperti itu. Lalu kita juga dalam hal misalkan mau mandi, kita bicara terus sama air, tolong bersihkan badanku, tubuhku dari kotoran-kotoran lahir dan kotoran batin. Nah jadi kita harus pakai mantra ke air juga sangat bagus pengaruhnya terhadap kehidupan kita sahabat. Jadi kita memang harus memperlakukan air ini dengan baik karena memang air ini bisa dijadikan untuk media untuk meminta sama Yang Maha Kuasa lewat air gitu kan. Nah jadi lewat air ini bisa afirmasi atau bisa dengan cara media air kita meminta sesuatu. Misalkan kita ingin punya jodoh, ditulis di kertas, tempelkan di air itu kan, seperti dalam video saya yang dulu ya. Lalu mantra-mantra airnya, wahai air, tolong bantu aku mencarikan jodoh, dan aku terima kasih sama kamu sudah menjadikan aku hidup sangat sehat, dan engkau juga akan membantu aku untuk menarik jodoh seperti aku inginkan. Lalu nanti kita juga bisa dengan air dengan cara misalkan kita mau menyiram tanaman misalkan ya, bilang dulu ke air, wahai air, terima kasih engkau sudah membantu menghidupkan tanaman kami sehingga tanaman kami berbuah dengan lebat. Nah jadi Bapak Profesor Masaru Emoto ini sudah berhasil melihat air di bawah mikroskop ya. Dibedakan air yang dimantra-mantrai dengan baik, air yang dimantra-mantrai dengan buruk. Jadi kalau air yang dimantrai dengan baik, diucap-ucapkan kata-kata baik, nanti bentuknya itu akan indah sekali dan dia akan sangat-sangat baik dan bisa untuk membantu menolong kita. Tapi sebaliknya kalau air yang jelek itu akan sangat buruk bentuknya. Nah jadi air yang baik itu seperti air jam-jam teman-teman ya. Air jam-jam ini karena memang energinya tinggi sekali, karena air jam-jam ini kan banyak doa-doa orang muslim dunia datang ke sana. Jadi energi baiknya itu terserap sama air jam-jam. Makanya jangan aneh kalau misalnya air jam-jam ini air yang mujarab, ya dong mujarab, karena memang airnya didoakan sama masyarakat dunia teman-teman ya. Tiap hari, tiap jam, tiap menit orang-orang datang berjuta-juta berluyun ke sana ya, bagaimana tidak akan bagus dong energinya. Nah makanya kan air jam-jam ini bentuknya pun sangat indah seperti kristal teman-teman ya. Nah dengan alasan demikian maka dari dulu, sejak dulu air itu bisa dijadikan media pengobatan ya, baik oleh para kiai, oleh para guru-guru, para suhu-suhu, bahkan dalam agama Hindu pun air ini sangat-sangat dipentingkan untuk
menyucikan diri ya, di Gangga kan biasanya gitu. Nah kalau misalkan agama lain, misalkan agama Kristen itu kan ada baptis ya, baptis juga kan di air juga gitu. Jadi air ini memang teman kita, teman hidup sehari-hari yang menjadikan power kita, yang menjadikan tenaga energi untuk kita, sehingga kita akan jauh lebih baik dengan berteman dengan air. Mulai saat ini yuk kita perlakukan air dengan baik, supaya memang dia bisa jadi penolong kita, membantu kita, juga bisa membersihkan diri kita lahir sampai batin teman-teman ya. Ini tentang molekul air dari Masaru Emoto. Demikian dulu video singkatnya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalam.